Halo semuanya, kembali lagi di Potek Podcast Himatek. Buat kalian yang belum subscribe atau follow channel Himatek, boleh nih kalian follow dulu, karena follow itu gratis. Oke, kembali lagi dengan saya Rama. Di episode kali ini kita akan menjelajahi dan mendalami seni yang tak ternilai dari public speaking, khususnya dalam konteks yang relevan bagi generasi muda nih. Era di mana komunikasi menjadi kunci sukses. Kemampuan untuk berbicara di depan umum bukan lagi sekedar keterampilan tambahan, melainkan suatu kebutuhan yang mutlak. Bersama narasumber kami, mari bersama mulai menggali potensi luar biasa dari keterampilan public speaking di era mahasiswa ini. Halo Kak, boleh nih buat perkenalan lebih dulu. Halo Kak Rama, terima kasih banget atas kesempatannya udah diundang untuk ikut podcast juga nih di Himpunan Teknik Kimia. Sebelumnya aku izin perkenalan dulu, perkenalkan nama aku Putri Elsa, kalian bisa panggil aku Puyu, aku merupakan mahasiswa Teknik Kimia angkatan 2022. Salam kenal semuanya. Halo Kak Puyo. Kak Puyo ini dari Teknik Kimia angkatan 2022 ya. Oke, Kak Puyo ini sebelumnya aku tuh cari tahu tentang Kak Puyo nih. Kak Puyo tuh sering banyak pengalaman tentang lomba-lomba debat maupun lomba-lomba yang berhubungan dengan teknik kimia nih. Contohnya LKTI sendiri, di mana pengalaman lomba itu kan yang berhubungan dengan kayak tampil di depan audiens gitu. Gimana dari Puyo sendiri tuh biasanya tuh nyiapin diri untuk berbicara di depan umum itu gimana sih? Oke, terima kasih Kak Rama. Sebenarnya cukup terharu ya karena sudah di stalking dulu backgroundnya seperti itu. Untuk tipsnya mungkin ya sebenarnya mengikuti kompetisi itu juga merupakan sebuah wadah di mana aku mengembangkan potensiku ya, karena aku memang suka berbicara. Namun dulu bedanya tuh dulu aku suka berbicara sama orang banyak tapi nggak terarah gitu loh Kak Rama. Nah sekarang semenjak aku ikut kompetisi itu omonganku, tutur kataku tuh lebih terarah aja sih. Nah yang aku dapetin dari kompetisi itu gimana caranya kita berpikir kritis dan bisa menjawab pertanyaan dengan percaya diri seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mau melatih public speakingnya mungkin bisa nih bicara dengan banyak orang dan juga bisa ikut kompetisi. Kadang kan ada orang yang kalau ngomong tuh suka mikir dulu kayak nah itu bisa banget tuh dilatih melalui kompetisi seperti itu. Betul banget nih Kak Puyo. Dari aku sendiri tuh juga kadang kalau ngomong itu ada AE-AE-nya gitu. Dari kamu sendiri nih, kan tadi kan sering ikut lomba tuh. Pernah nggak sih kamu ngalamin rasa gugup waktu presentasi atau apapun itu di depan audiens? Kalau iya, itu gimana sih kamu cara ngatasin rasa gugup tersebut? Oke, pertanyaannya menarik banget. Sebenarnya ini banyak banget orang yang mungkin mengalami hal yang serupa gitu ya. Udah hafal nih teksnya, tiba-tiba ngeblank kayak gitu ya. Nah, aku dulu tuh juga sering kayak gitu nih Kak Rama, tapi ada suatu kejadian di mana waktu itu aku tuh ikut lomba mading, tapi ternyata anggotanya yang hanya boleh maju itu 2 orang. Jadi 1 orang tuh terpaksa ikut lomba lain dan kemudian di situ aku yang mengalah dan akhirnya aku mengikuti lomba public speaking yaitu baca puisi. Nah, pertama kali aku terjun ke dunia puisi ya, dunia puisi seperti itu, membaca puisi, aku tuh nggak tahu kalau ternyata orang membaca puisi tuh sekeren itu, se-ekspresi itu, sedangkan aku tuh itu masih kayak yang gitu. Jadi itu menurut aku tantangan banget, challenge banget buat aku ngelihat orang-orang yang udah hafal banget, kayak kalau video aku lancar banget, dan di situ aku belajar banyak tentang itu, gitu sih Kak Rama. Iya ya nih. Ngomong kok bisa gitu ya? Dari kamu sendiri tuh bisa terjun ke lomba puisi tadi. Memang dari background kamu sendiri tuh pernah ikut-ikut lomba puisi atau enggak sih? Pertanyaannya juga menarik banget. Sebenarnya aku tuh dulu anaknya cukup introvert ya, sampai sekarang pun introvert. Dan karena terpaksa gitu Kak Rama, jadi aku tuh bertiga tuh sahabatan dan aku nggak mau 2 sahabatku ini nantinya musuhan gara-gara aku, karena waktu itu lomba mading itu memang sudah tarafnya nasional dan kami memang sudah didanai banget dari SMP, jadi mau nggak mau hanya ada 1 orang yang harus keluar dan yang mengundurkan diri itu aku, karena aku merasa kayak temanku tuh lebih penting dibandingkan apapun gitu. Dan ternyata dari situlah aku tahu bahwa aku memiliki potensi untuk berbicara gitu di public speaking gitu Kak Rama. Baik nih Kak Puyo. Jadi Kak Puyo ini sangat-sangat care banget nih sama temennya gitu. Baik. Kembali lagi di topik awal nih tentang public speaking. Kan lomba-lomba Kak Puyo kan itu pasti banyak presentasinya dong. Terus kan presentasi terkadang kita kan harus bicara dalam batasan waktu ya. Kadang kan presentasi biasanya kasih waktu berapa menit gitu.
kan itu kan kena pressure nih ya. Biasanya kan kena pressure gitu suka bikin ngeblank gitu ya. Pernah nggak sih kamu sendiri ngatasin kayak kena pressure waktu itu bisa ngeblank dari kamu sendiri dan kamu gimana sih cara kamu ngatasin hal tersebut? Oke, untuk ngeblank sendiri, insya Allah belum pernah ya Kak ya, tapi mungkin dari puisi tadi sih. Puisi tadi pernah ngeblank juga karena kan memang Hamin satu ya naskahnya dan aku belum punya background sama sekali di bidang puisi dan itu ngeblank banget, malu banget. Tapi aku banyak belajar tentang public speaking di sana, gimana caranya untuk berpikir kritis dan di sana juga kita tuh diajarin banget ternyata berbicara itu bukan hanya tentang omongan aja gitu loh. Ternyata berbicara itu juga tentang struktur berpikir. Kalau misalkan kita berpikir kritis, maka kita akan bisa menyusun kalimat yang lebih baik gitu. Jadi teman-teman di sini yang memiliki public speakingnya Baik nih Kak Puyo, dalam presentasi dari lomba-lomba Kak Puyo itu yang sering banyak presentasi kan otomatis di lomba LKTI ya, karena dia pas sendiri nggak mungkin dong kayak presentasi gitu. Nah, waktu presentasi LKTI sendiri tuh pernah kan pasti kan ada pertanyaan kan, ada sesi tanya jawab dari audiens maupun juri sendiri itu. Eh, kan biasanya ya kalau juri-juri atau audiens itu ngasih pertanyaan yang di luar nalar itu ya, sangat menantang buat kita sendiri. Itu kan kita kalau belum tahu tentang jawaban dari soal-soal itu kan pasti bikin kita bingung kan. Itu pasti juga bikin ngeblank tuh. Dari kamu pernah nggak sih ngeblank karena pertanyaan yang di luar nalar itu dan gimana cara kamu ngejawab pertanyaan yang belum kamu tahu itu? Sebenarnya kamu itu belum tahu, tapi kamu itu ngejawab dan akhirnya kayak bikin pam-pam aja tuh buat audiens gitu. Oke, ini sebenarnya sering banget aku alamin karena kan waktu ini aku masih mengalami semester 4 ya. Jadi gimana pengetahuanku tuh masih dibilang cukup terbatas lah ya di bidang kimia gitu. Sementara jurinya ini biasanya kan dari teknik kimia yang sudah berprofesional banget gitu kan ya. Timbul pertanyaan-pertanyaan yang aku nggak tahu dan tipsnya adalah tetap dijawab. Tapi jawabnya ini jangan ngasal juga gitu. Tetap dijawab sebisanya aja dengan dikemas oleh public speaking yang baik seperti itu Kak Rama. Karena kan tadi balik lagi yang aku yang bilang bahwa lomba ini bukan hanya tentang berbicara tapi juga tentang berpikir kritis. Mungkin tips dari aku itu sebelum kalian mau melakukan presentasi ini dulu baca dulu materi kalian dan pahami gitu. Dan fun fact-nya aku sekarang jadi suka banget presentasi gitu. Jadi kalau misalkan ngeblank atau enggak sih karena memang aku lagi suka banget tentang public speaking dan juga suka berpresentasi kayak gitu Kak Rama. Agak kaget juga ya dari jawaban Kak Bu ini, suka banget presentasi teman-teman. Ya, jadi kan apa itu kita harus ngejawab ya, tapi jangan ngasal-ngasalan jawab. Bener juga sih, sepengalamanku kayak dengar-dengar presentasi dari orang-orang itu kadang jawaban yang dijawab itu kayak embel-embel jawaban saya menurut jurnal ini gini. Padahal jawabannya itu kosong gitu. Dan tips dari Kak Pui tadi benar sih teman-teman, sebelum kita presentasi otomatis kita harus belajar dulu dan pahamin apa materi kita yang akan dipresentasikan. Itu apa ya? Jadi bahan utama buat kita tuh biar jago gitu waktu presentasi. Baik, dari Kak Pui sendiri nih, keterampilan public speaking itu seringkali dikaitkan sama tingkat PD-nya seseorang nih. Pernah nggak sih kamu ngalamin kurang pede saat bicara di depan audiens gitu? Aku izin jawab ya Kak Rama ya. Kalau misalkan tentang kepercayaan diri tuh pernah banget Kak Rama, kan aku juga pernah diundang sebagai narasumber ya, pembicara di Akamigas dan itu juga berbicara di depan teman-teman yang memang sudah menjurus tentang energi gitu. Sedangkan aku disuruh untuk membicarakan energi padahal aku masih semester 4 dan masih belum menjurus ke sana gitu. Itu tentunya insecure banget, takut banget ada yang nanya terus gak bisa jawab. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, aku selalu percaya sama diriku sendiri. Balik lagi kayak, aku udah belajar, aku udah paham, insya Allah Tuhan juga merestui seperti itu. Jadi, tidak ada keraguan seperti itu ya, itu untuk menguatkan diri sendiri. Jadi, intinya untuk berbicara lancar di depan umum, kalian harus yakin dulu sama diri kalian sendiri. Kalian gak bisa ragu sama diri kalian sendiri, terus berbicara di depan umum itu gak bisa gitu. Jadi, intinya percaya dulu ke diri sendiri. Kayak gitu sih, Kak Rama.
keren juga ya Kak Puy ini. Tadi teman-teman dengar nggak sih dari Kak Puy sendiri pernah diundang nih buat buat menjadi narasumber di situ. Oh ya, Kak Puy kan kadang meskipun kita sudah eh, kontrol buat PD, tapi kalau di depan panggung kan biasanya langsung kayak, aduh ini aku apa yang kurang ya, ini apa yang kurang ya. Mungkin dari Kak Puy sendiri ada tips nggak ya buat teman-teman yang gampang overthinking saat udah di atas panggung nih? Mungkin tips dari aku itu balik lagi teman-teman itu kepercayaan diri. Kalau ini sebenarnya tipsnya agak salah sih, tapi aku selalu menerapkan ini. Aku selalu menganggap bahwa orang lain tuh nggak tahu, yang tahu itu hanya aku gitu. Jadi aku menganggap hanya aku yang tahu dan orang aku nggak tahu. Jadi itu lebih bikin aku pede. Dan yang kedua, sering berbicara aja. Dulu tuh aku suka banget ngomong ke orang, sampai-sampai orang tuh bilang kayak, kamu berisik banget sih, nggak bisa diem gitu loh. Terus aku jadi nggak ada yang dengerin. Nah dari situ tuh aku mikir, siapa ya kira-kira yang mau dengerin aku. Nah dari situ aku tuh kan introvert ya, aku mencobalah untuk ikut-ikut kayak yang jadi MC, moderator. Lama-lama ketagihan. Dan pas ada presentasi tuh kayak yang, wah kesempatan banget nih aku bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman aku dan didengerin gitu. Kapan lagi nggak sih? Bahkan kalau misalkan teman-teman tuh nanya materi yang aku sampaikan tuh aku seneng banget teman-teman, karena kayak yang, wah ternyata aku didengerin ya, diapresiasi gitu. Makanya setiap ada presentasi aku tuh selalu menggunakan waktu itu sebaik mungkin untuk melatih public speakingku. Jadi kalau ngomong itu udah nggak gitu. Kadang orang ya yang nggak bisa ngomong tuh biasanya dia tuh nunduk ke bawah atau ngomong gitu. Nah itu yang harus dihilangkan gitu, karena kalau misalkan orang berpikir itu ketahuan banget teman-teman, ngomongnya tuh biasanya kayak itu udah fatal banget mungkin ya kalau di dewan juri gitu kompetisi. Jadi tipsnya sih dari aku gitu, sering-sering berlatih dan percaya diri. Oke, agak beda ya Kak Bu ini kalau ngobrol sama teman-temannya dan tentang ilmu nih. Oh ya teman-teman, tadi tips dari Kak Bu ini boleh ditiru nih. Jadi kita tuh kayak harus tetap APD aja gitu, terobos aja buat apa ya, ngadapin audiens yang di depan kita gitu. Baik, dari rangkuman Kak Puyo tadi ya, public speaking itu ternyata sepenting itu gitu. Dan apa ya, terutama dalam konteks akademik dan izin tanya nih ke Kak Puyo, menurut Kak Puyo sendiri tuh penting nggak sih keterampilan public speaking dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks akademik nih, dimana kita kan jadi mahasiswa ya, pasti banyak presentasi gitu di dalam mata kuliah tersebut. Public speaking itu penting banget sih Kak Rama dan teman-teman, karena dengan public speaking kita bisa berinteraksi dengan orang lain, memiliki relasi yang luas. Karena ya di dunia ini tuh relasi sangat penting banget, apalagi kuliah. Di sini tuh kita bukan mengandalkan ilmu aja, tapi relasi. Dari relasi kita tuh bisa diundang, kayak tadi aku diundang ke PMK Migas dan lain-lain. Itu penting banget sih Kak Rama untuk mempersiapkan dunia kerja seperti itu. Itu sih dari aku. Betul sih, public speaking emang seperti itu. Dari aku sendiri juga kayak kadang itu dalam ngobrol di depan audiens itu kurang jago gitu. Kayak ada AE-nya masih seperti yang tadi aku ucapinnya ya, kayak dalam podcast ini pun aku sering AE. Dan aku cari tahu juga sih, public speaking emang sepenting itu gitu loh dalam dunia kerja. Soalnya kan di dunia kerja juga kan kita pastinya juga tetap presentasi gitu kalau ada ditanyain bos atau apapun itu. Oh ya, aku ngeliat Kak Bu ini pinter banget gitu public speakingnya, kayak keren banget gitu. Dari Kak Bu sendiri tuh belajar atau memperoleh keterampilan public speaking itu dari mana sih, dan ada nggak sih sumber belajar atau pengalaman tertentu yang bisa ngebangin kemampuan public speaking dari Kak Bu sendiri? Sebenarnya kalau misalkan untuk belajar aku tuh nggak spesifik itu, cuman tadi aku balik lagi, aku tuh orang yang introvert dan punya beberapa teman aja, dan teman-temanku tuh kalau aku sama teman-temanku ya biasanya kalau anak introvert tuh lebih terbuka kan sama teman-temannya. Aku tuh tipe yang bawel banget ke temanku, semuanya tuh aku ceritain, kayak misalkan aku tadi beli somai terus aku jatuh, itu aku ceritain, dan temanku tuh sampai bilang kayak, kamu tuh ngapain sih cerita hal-hal yang konyol gitu loh, sampai sedetail itu, sampai akhirnya ada di titik aku tuh nggak didengerin guys. Aku tuh nggak didengerin, kayak dicuekin gitu sama teman-teman SMA aku. Akhirnya aku tuh mikir, apa sih yang bisa mereka, gimana ya, apa sih wadah yang bisa mendengarkan aku gitu. Dari situ aku sempat coba ini sih, dulu tuh ada eskul English ya. Nah aku tuh
storytelling ya, aku ingat banget aku storytelling, belajar seperti itu. Dan akhirnya aku ada di titik di mana aku merasa kayak aku di sini tuh dihargain banget ya. Dan di situ aku tuh belajar kayak gitu sih Kak Rama. Berarti itu kayak otodidak ya belajar public speakingnya tuh. Kamu ikut nggak organisasi apapun itu? Kamu dari organisasi itu dapetin ilmu public speaking juga nggak sih? Iya, aku di organisasi tuh tentunya dapet banget. Apalagi aku pernah ikut organisasi tuh bareng dosen. Itu kalau misalkan aku nggak on mic itu langsung dicecer gitu loh Kak Rama, yang kayak gimana Puyu, menurutmu gimana? Nah itu tuh menurutku yang bener-bener melatih aku banget. Aku jadi bisa gitu loh berpendapat. Karena kan kadang kan kita malu ya. Kita tuh udah punya pendapat, terus kita kayak aduh ini aku mau ngomong tapi takut salah gitu kan. Akhirnya dipendem. Itu kan yang menjadi beban sebenarnya. Kalau yang kita luapkan itu kan jadi plong gitu ya. Nah kemampuan public speaking sebenarnya membantu teman-teman untuk meluapkan hal yang nggak enak diluapkan tapi jadi enak kayak gitu. Misalkan aku mau ngomong Kak Rama hari ini wangi banget. Misalkan aku mau ngomong nih Kak Rama ini mohon maaf agak bau gitu ya. Tapi aku tuh kemas dengan kayak Kak Rama hari ini wangi banget. Cobain deh parfum aku warna wangi ini. Itu kan lebih enak daripada kayak kamu bau banget deh. Itu kan kayak lebih sakit hati ya. Nah itu kemampuan public speaking tuh sedahsyat itu. Dan fun fact ya teman-teman, public speaking itu biasanya dinilai first impression juga sama orang. Jadi hati-hati dalam berbicara pada pertama kali. Gitu. Pada pertemuan pertama kali. Itu sih. Baik nih, dari Kak Ibu sendiri kan tadi dari organisasi juga ya, jadi kayak em, apa ya? Jadi belajar public speaking juga dari organisasi. Dan itu tadi pesan-pesan dari Kak Ibu juga ya, Rek. Jadi kayak kita tuh harus menjaga lisan kita waktu pertama kali bertemu, karena emang sih dari apa ya, orang-orang tuh pasti ngelihat kita tuh dari cara ngobrol kita, dari adab kita lah intinya gitu. Dan dari tips dari Kak Pui tadi kayak mengemas kritik dengan sangat-sangat baik ya. Jadi kayak padahal ada orang bau terus bilang dari kayak kamu wangi banget sih, pasti itu mereka juga ngerasa kesindir dengan halus gitu. Itu sih kayak gitulah. Ayah, kalau aku mau nanya nih, kan tadi aku terus yang ditanya, boleh gak sih kalau narasumber nih nanya? Boleh. Aku mau nanya, pernah gak sih Kak Rama tuh nemuin orang yang first impression tuh selalu muji dirinya sendiri gitu? Pernah gak? Hmm, pernah sih, ada temanku juga itu kayak dia itu sangat mencintai diri sendiri gitu. Apa yang dia lakuin selalu muji dirinya sendiri seperti itu. Kayak apa ya? Hitung-hitung iya sih mencintai diri sendiri gitu. Jadi kayak ngelakuin hal yang belum maksimal itu mencintai diri sendiri kan. Berarti tapi dia tuh selalu bahagia gitu. Karena kan nggak selalu nyalahin diri sendiri gitu Kak Buyu. Jadi Kak Buyu sendiri pernah punya temen kayak selalu ngebanggain dirinya sendiri gitu? Kayaknya pernah ya Kak Rama. Oh iya, aku mau nanya, Kak Rama tuh suka gak sih kalau dengar atau ketemu orang yang selalu membanggakan dirinya sendiri pada saat first impression? First impression ya, kalau ngomong-ngomong pertama kali ketemu itu aku oke-oke aja sih. Tapi kalau pertama kali ketemu terus apapun itu selalu dibanggain dan diomongin itu sebenarnya agak gimana gitu ya. Soalnya yang didengerin itu mulu gitu. Tapi nggak apa-apa sih, kayak aku juga ngehargain gitu, kayak ngobrol, oh ya ta gini ta, oh hebat kamu gitu. Karena kita kan juga harus memberikan eh, apa ya, feedback yang baik gitu, buat biar nggak nyakitin siapa yang kita ajak bicara gitu. Nggak apa-apa sebenarnya, cuman agak agak apa ya, kayak males juga kalau dengerin terus-terusan gitu. Tapi dari aku sendiri juga kayak pasti kalau udah bosan ya ngalihin topik yang lain gitu. Tapi sebenarnya dari aku sendiri tuh nggak apa-apa. Jadi kayak ngehargain aja apa yang dia bicarain. Oke, sebenarnya jawabannya tuh bagus banget sih Kak Rama. Seperti Kak Rama gak mau menyakiti temennya yang tadi ini yang sudah dibilang. Tapi teman-teman harus tahu di buku seni berbicara itu ada seninya. Hal seperti ini tuh kerap kali terjadi di Korea apalagi ya. Jadi ada orang laki-laki sudah tua itu tidak menikah. Dan ketika ditanya sama temennya kenapa dia nggak menikah, dia pun heran kayak saya tuh udah kaya, raya, ganteng, kenapa sih nggak nikah wangi? Dan ternyata teman-teman tahukah bahwa kekurangannya itu
setiap kali pertama kali dia ketemu atau kencan dengan teman-temannya, dengan perempuan lain, itu dia selalu membanggakan diri dia sendiri, kayak yang aku tuh lulusan Harvard loh, aku tuh IPK-nya 3,92 loh, gitu. Nah itu kadang-kadang harus di warning bahwa itu tuh toxic banget teman-teman. Karena tahu nggak sih kalau misalnya kita berbicara sama orang, kita menatap mata orang, energi yang kita kasihkan ke orang itu juga lama-lama kan makin berkurang kalau orang ini toxic kayak gitu. Jadi teman-teman yang lagi mengembangkan public speaking-nya, skill public speaking-nya, hati-hati jika bertemu dengan orang yang seperti ini. Dan perlu diketahui juga ada beberapa nih orang Karama, biasanya tuh yang suka manipulasi orang gitu. Pernah nggak sih ketemu orang yang kayak gitu? Kalau ngomong manipulasi banyak banget sih. Pasti. Soalnya kan kayak orang manipulasi itu bener-bener kayak di depannya tuh baik banget, tapi di belakang kayak ya Allah gemes deh gitu. Nah, aku izin feedback lagi nih. Nah, sebenarnya orang-orang kan taunya manipulasi itu secara definisi itu seperti itu ya. Sebenarnya orang yang manipulasi itu tidak kedetek Rama. Jadi biasanya kita nggak tahu nih, nggak sadar kalau ternyata dia toxic itu. Bahkan kita nggak bisa sadar kalau dia tuh toxic itu. Biasanya tuh orang-orangnya itu ya tipe-tipenya tuh dikelilingi banyak teman dan lain-lain. Kenapa? Karena public speaking dia udah tingkat dewa gitu ibarat kata. Gitu. Nah kalau misalkan tadi Karawa bilang muka dua dan lain-lain itu beda lagi gitu. Itu bukan manipulasi, tapi dia memang punya apa ya? Public speakingnya masih di bawah, masih di atas sedang lah gitu. Tapi memang punya kelakuan jahat. Tapi soal manipulasi, dia dapat melakukan apapun, gimana pun caranya, baik kita tuh mau gitu. Tapi kita nggak sadar kalau kita tuh diberdaya oleh mereka gitu. Nah ini yang teman-teman harus latih juga. Makanya aku tadi bilang dari awal kalau public speaking ini penting banget. Karena biar kita tuh nggak dimanipulasi sama orang Karama gitu. Kalau dari Karama nih, apa sih kendalanya dalam public speaking? Soalnya aku melihat public speaking itu sebagai temanku gitu loh. Karena aku suka banget ngomong sama orang nih Karama. Baik, izin menjawab ya Kak Buyu. Untuk kendala public speaking dari diriku sendiri itu sebenarnya aku tuh orangnya kurang percaya diri gitu, gampang overthinking. Kalau kalau dari Kak semua ngobrol sama temen ya, itu kayak aku tuh takut bikin sakit hati gitu dari omonganku gitu. Dan kalau sama dari presentasi atau apapun itu kayak bicara di depan umum tentang presentasi suatu bahan gitu, aku cuman kayak nggak tahu ya kayak gugup aja kalau dilihatin banyak orang gitu. Jadi mungkin kendalaku di situ sih kayak kalau selama kalau di depan orang ya, di depan audiens itu biasanya tuh kayak orang-orang kan pasti matanya tertuju pada kita dong yang presentasiin itu. Nah itu aku nggak bisa gitu kayak gampang overthinking gitu kalau orang-orang liatin aku gitu. Oke, mungkin bisa dilatih nih Karama, tapi tadi aku lihat Karama tuh cara bicaranya juga sudah keren banget, sudah lancar banget, sudah hebat banget, berani untuk percaya dengan narasumber podcast ini. Keren banget ya teman-teman, luar biasa. Oke, terima kasih nih Kak Puyo. Buat topik malam ini mungkin udah cukup apa ya, mengulik lebih dalam tentang public speaking sendiri. Mungkin dari Kak Puyo sendiri ada nggak sih kesan atau pesan buat teman-teman pendengar podcast buat melatih public speaking-nya sendiri? Mungkin pesan aku nih buat teman-teman saintek semua, biasanya ketika kita ikut debat atau ikut lomba-lomba lainnya, teman-teman nih selalu berlindung atau menormalisasi kegagalan dengan berkata, nggak apa-apa, aku cuma coba-coba doang, nggak apa-apa, ini baru pertama kali, nggak apa-apa, aku kan saintek, aku jadi nggak ahli dalam bidang debat. Nah, sebenarnya kata nggak apa-apa ini tuh adalah kelemahan teman-teman, paham nggak sih? Sebenarnya ini tuh bukan dinormalisasi teman-teman, tapi cara kita belajar untuk menang, bukan malah kayak loh itu kan emang udah wajar yang juara kan sosum karena aku saintek, gak bisa ngomong, itu nggak ada alasan itu teman-teman. Jadi apapun alasannya, public speaking dan berpikir kritis itu sangat penting gitu teman-teman. Dan saranku sih untuk melatihnya ya gitu, baik di depan umum, kompetisi dan lain-lain, jangan pernah takut, jangan pernah minder sama background kamu gitu. Untuk melatih public speaking dapat di mana aja. Mungkin kesannya di podcast ini seru banget. Maaf tadi aku mungkin agak ini ya ngomongnya kecepatan atau agak gugup karena Karama ini sangat-sangat seru banget nih ngobrol Karama. Mungkin nanti di belakang kita bisa lebih ngobrol panjang kali ya. Udah sih dari aku sekian teman-teman. Terima kasih. Oke, pesan dari Kak Bayu juga ya teman-teman. Jadi itu kayak
selama kita belum jago nih dalam public speaking atau apapun itu, jangan bilang nggak apa-apa terus, karena itu menurut Kak Puyu itu justru semakin jadi kendala gitu buat teman-teman buat berkembang gitu. Oke, terima kasih buat Kak Puyu untuk malam ini, dan buat teman-teman juga jangan lupa dengerin podcast ini buat kalian buat ngelatih public speakingnya. Oke Kak Puyu, terima kasih buat malam ini. Aku tutup ya teman-teman. Oke, aku tutup. Teman-teman jangan lupa dengerin podcast yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Puyu.